وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita lanjutkan, kemudian kita sampai ke bab yang ke-20. Bab biru mangkana yasilluhu abuhu. Berbuat baik kepada orang yang pernah diperlakukan baik oleh bapaknya. Jadi ketika bapak kita pernah berbuat baik pada orang, maka kita juga harus berbuat baik kepada mereka. An Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, marra a'rabiyun fi safarin. Ada seorang Arab, orang Arab Badui yang lewat dalam safar. Fakana Abul A'rabi sadiqun li Umar radhiyallahu an. Dan bapak si orang Badui ini itu ternyata temannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Faqala al-A'rabi alasta ibnu fulan. Maka si orang Arab ini berkata kepada Ibnu Umar, kamu kan anaknya si fulan. Si fulan di sini berarti si Umar bin Khattab gitu kan. Qala bala. Maka Ibnu Umar mengatakan ya. Fa amara lahu Ibnu Umar bihimarin. Maka Ibnu Umar lalu memerintahkan sahabatnya agar orang Arab ini diberikan seekor keledai. Karena yastaqibu wa nazza'a imamatahu an ra'sihi fa'atahu. Enggak cuman itu, ia juga mencopot turban dari kepalanya lalu diberikan kepada orang Arab ini. Wa nazza'a imamatahu, mencabut atau mencopot surbannya, an ra'sihi, dari kepala Ibnu Umar, fa'atahu, kemudian diberikan kepada orang Arab ini. Faqala ba'du man ma'ahu ama yakfihi dirhamani. Maka sebagian orang yang bersama Ibnu Umar itu berkata, kenapa harus kayak gitu sebanyak itu? Bukankah dikasih 2 dirham aja cukup gitu kan? 2 dirham, 2 koin perak itu bukannya udah cukup gitu kan? Faqala, maka Ibnu Umar berkata, qala Nabi SAW, Nabi SAW pernah bersabda, ihfad wudda abika la taqta'hu fayyud fi Allahu nuraka. Jagalah rasa cinta dari bapakmu pada orang lain, maksudnya. Artinya ketika bapakmu ini mencintai orang itu, maka pertahankan hubungan itu. La taqta'hu, jangan kamu potong, jangan kamu putus rasa cintanya itu. Kemudian fayyud fi Allahu nuraka. Karena kalau kamu putus, maka Allah akan memadamkan cahayanya untuk kamu. Allah wa iyyakum. Ini menjadi dalil bahwasannya ketika bapak kita punya teman baik, ibu kita punya teman baik, maka kalau bisa dan kita ingat dan tahu di mana rumahnya, maka kita harus menjaga persahabatan dengan mereka. Bahkan Ibnu Umar memberikan contoh dalam hadis tadi, yang diberikan nggak cuma 2 keping perak, bahkan keledainya dikasih, surbannya dicopot gitu kan. Hal-hal yang memang disenangi oleh seorang dikasihkan sama dia gitu. Karena dia adalah teman dari bapaknya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian hadis 41, wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar lagi, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW. Qala, beliau bersabda, inna abarul bir, sesungguhnya kebajikan yang paling baik, kebaikan yang paling baik, ayyasil rajulu ahla wuddi abihi, jika seorang menjalin hubungan dengan orang yang dicintai bapaknya. Itu termasuk salah satu kebaikan yang baik. Kalau kita kenal bapak kita, bersahabat dengan seseorang, maka kita juga harus senang dengan sahabat bapak kita. Catatannya adalah, ini sahabat yang baik, sahabat yang berada dalam kebaikan dengan orang tua kita. Oh, dia teman bapak saya, teman main judi gitu. Naudzubillah, bodoh amat, gak usah kita sambung. Kalaupun kita mau mempraktekkan atau menerapkan ayat ini, hadis ini, maka ya kita bawa hidayah buat dia. Pak D, kamu kan teman main judi bapak saya, ayo ke masjid gitu kan. Nanti pulang dari masjid tak kasih duit. Nah, misal gitu gak apa-apa. Tapi kalau kita ngakrapin dia, kita basa-basi sama dia gitu, nggak perlu. Ya.
Umpama bapak kita ahli maksiat, naudzubillah itu kan. Ya. Atau mungkin ini teman bapak kita yang lain yang urusannya nggak benar juga, mungkin teman nyolong atau teman apa gitu. Ya kita nggak usah nyambung lah. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita sebagai laki-laki mendapati teman ibu kita perempuan, maka etika-etika hubungan laki-laki dan perempuan juga harus dijaga. Bukan berarti mentang-mentang itu teman ibu kita, lalu kemudian kita mainnya berdua-duaan gitu kan, tengah malam gitu kan, yang ini nggak boleh ya. Atau kita sebagai perempuan, oh itu teman bapak saya, terus kita mau baikin, kemudian kita ke situ gitu kan, berduaan sama dia di rumahnya, ini nggak boleh ya. Maka etika-etika ini perlu dijaga. Kalau kita punya suami, kita ajak Mas ke tempat Pak Denio gitu. Ngapain? Itu teman bapak saya gitu. Di kitab Adabul Mufrad itu termasuk bakti sama orang tua itu menyambung hubungan yang pernah disambung oleh bapak kita. Artinya kalau dia teman bapak saya, ya saya kalau pengen berbakti sama bapak saya yang udah meninggal, ya saya main ke rumahnya gitu. Temenin saya yuk, nah, gitu. Kalau suaminya nggak mau nemenin, ya ngajak saudaranya, saudara laki-laki, adiknya atau kakaknya. Ya, itu etika-etika itu perlu dipakai, jangan sampai kemudian campur aduk, mau menerapkan sunnah ini tapi malah melanggar yang hal-hal yang dilarang dalam agama. Baik, kita cukupkan sampai bab yang ke-20. Kita akan lanjutkan besok insya Allah dengan bab yang ke-21. Dan yang menarik adalah sampai bab ini, bab yang ke-20 ini, itu masih membicarakan tentang bakti kepada orang tua. Baik mereka itu sebagai Muslim, sebagai Nasrani, orang yang hidup, ataupun orang yang meninggal. Ini menunjukkan kebaktian pada orang tua itu sangat besar di dalam agama kita. Tentu itu nggak lebih besar daripada kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka asas dari kebaktian pada orang tua itu nggak boleh berlandaskan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang tua kita nyuruh hal yang nggak ada maksiatnya, kita berangkat. Tapi kalau di situ ada kemaksiatannya, ya wasohibu ma fid dunya ma'rufa. Tolak dengan baik-baik dan tetap temani, tetap rangkul mereka, tetap jaga mereka untuk urusan-urusan yang memang kita mubah untuk berinteraksi di situ. Ya, tapi kalau ngajak anterin ibu ke gereja yole, nah, ini nggak usah. Anterin ibu ke kuil yole, nggak usah. Ya. Atau belikan ibu pohon Natal yole, nggak usah. Nah, tapi kalau belikan ibu sate ayam, berangkat, gitu. Jangan pernah nolak. Ya. Maka ini harus jelas gitu, karena kadang orang kalau nggak paham itu rancu, dicampur-campur. Saya kan bakti sama ibu saya anterin ibu saya ke gereja, nah ini nggak boleh.